Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat, dilancarkan usahanya dan banyak rezekinya. Oke, baik teman-teman. Saya akan melanjutkan Strelok Pro ya di bagian ketiga atau part 3. Oke teman-teman. Eh Banyak teman-teman yang memberi saran ke saya, Bang, jangan terlalu banyak untuk menjelaskan eh, features-features dari Strelok Pro ini. Oke, lantas kali ini saya akan membahas cuman satu saja ya, cuman membahas satu saja. Oke, teman-teman. eh Yang pertama kita sudah membahas mulai dari distance, slope angle, wind speed, wind direction, weather, terus bagaimana setting di unit ataupun slug atau mimis kalian. Oke. Kita sudah membahas tentang table juga ya di part kedua tentang table dan validasi. Baik validasi yang hanya satu jarak dan 3 jarak itu ya teman-teman ya. Jadi ini sudah kita bahas nih, oke? Sudah kita bahas. Nah, sekarang kan saya janji ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang di sini ya. Ada 6 bagian. Yang setting ini sudah ya di bagian pertama ya. Nah, kita bergerak ke MOA atau Emrat ini ya. Ini adalah converter teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak ada converter itu adalah mengkonversi ya. Jadi dari satu nilai ke nilai yang lain. Misalkan kalau misal ini aja ya, misal ya 100 cm dikonvert ke meter itu jadi 1 meter. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, ini fungsinya apa nih? Kita buka aja ya teman-teman ya, langsung ya kita buka ya. Nah ini converters teman-teman. Converter itu mengkonversi ya gitu ya. Ada di sini ada distance, cara mengkalkulasi jarak gitu ya. Ini MOA at distance, nanti akan saya jelaskan nih. Oke, MOA at distance itu berapa MOA sih grouping kita di jarak yang kita misalkan kita nembak jarak 100, groupingnya itu berapa sih? Nah, itu berapa MOA gitu. Nah, ini MOA at distance, oke? Ini click value validation. Nah, jadi validasi nilai klik gitu ya. Oke, ini angle unit. Angle itu sudut ya, sudut. Lantas length itu panjang, weight itu berat, ini pressure unit itu misalkan ada PSI dan lain sebagainya kayak gitu ya. Ini ada temperatur ya, Fahrenheit dan Celsius. Oke. Nah, yang kita bahas dalam itu BC from to speed sama distance calculation gitu ya, kalkulasi jarak gitu. Nah, oke. Kita satu persatu ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Yang tadinya ini nggak kelihatan gitu ya. Ini yang close ini. Oke. Kita mulai dari nanti kita bahas ya terakhir distance sama BC from to speed ya. Oke. Lantas kita lihat MOA at distance. Kita klik aja MOA at distance. Oke. Nah, ini. Oke, apa sih maksudnya MOA at distance itu ya? Oke. Setelah saya pelajari gitu ya. MOA at distance itu
MOA atau minute of angle at distance adalah ukuran akurasi atau presisi senjata api atau airgun lah ya, atau PCP. Biasanya senapan pada jarak tertentu ya, pada jarak tertentu misalkan 50 meter, 100 meter dan sebagainya. MOA adalah satuan sudut yang digunakan untuk mengukur ketepatan tembakan, di mana satu MOA kira-kira setara dengan 1 inci pada jarak 100 yard ya, oke, 100 yard ya, atau 2,54 cm pada jarak 91,44 meter gitu ya, karena 100 yard itu sama dengan 91,44 meter. Oke. Ketika seorang mengatakan MOA at distance, mereka merujuk pada seberapa besar kelompok tembakan atau grouping. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi grouping. Mereka merujuk pada seberapa besar kelompok tembakan grouping senjata tersebut menyebar pada jarak tertentu. Misalkan, jika senapan memiliki akurasi 1 MOA, berarti pada jarak 100 yard kelompok tembakan akan menyebar 1 inci atau 2,54 cm. Gitu ya. Oke, sampai di sini jelas ya. Oke, kita lanjut. Pada jarak 200 yard, kelompok tembakan akan menyebar sekitar 2 inci gitu ya, atau sekitar 5 cm, 5, berapa pada jarak 200 yard. Oke. Contoh senapan dengan akurasi 1 MOA akan menghasilkan kelompok tembakan sekitar 2 inci pada jarak 200 meter. Nah, senapan dengan akurasi 2 MOA akan menghasilkan kelompok tembakan 4 inci. Ya, kalau 1 MOA 2 inci, 200 meter. Kalau misalkan 2 MOA itu 4 inci, oke, di jarak 200 yard. MOA at distance penting untuk menilai performa senjata dan menentukan seberapa efektif senjata tersebut pada jarak berbeda. Semakin kecil MOA, semakin akurat senjata itu. Jadi groupingnya itu semakin mengecil gitu, itu semakin bagus gitu ya. Oke, nah nih. Kita lihat nih, misalkan kita ngomong aja meter ya, 100 meter, klik emeraldnya 0,1, horizontal klik emeraldnya 0,1. Oke, terus bullet deflection. Nah, bullet deflection itu maksudnya pergeseran. Jadi pergeseran pelurunya itu, misalkan teman-teman nembak nih 100 meter, tembak ya, jegrek gitu ya, tembak dor gitu ya. Oke, ada yang melenceng, di vertikalnya 2 cm. Oke. Nah, di horizontalnya, jangan lupa ya, vertikal itu seperti yang atas bawah. Oke. Kalau horizontal itu yang samping gitu ya. Nah, jadi samping kanan kiri maksud saya. Oke. Kalau kanan berarti plus, kalau ke kiri berarti minus. Oke. Kalau ke atas berarti plus, kalau ke kiri maksudnya ke bawah itu berarti minus. Atau terbalik. Gitu ya. Oke. Kita lihat aja ini, kita kalkulit ya. Misalkan 100, ini jadi penyimpangannya 2 cm kali 2 cm sama 2 cm. Oke, kita klik. Nah, berarti MOA teman-teman itu 0,69. Berarti itu masih bagus banget gitu loh. Di jarak 100 tuh 0,69 MOA itu berarti nggak sampai 1 MOA. Itu bagus banget gitu. Nah, misalkan ini kita rubah jadi 2,5. Ininya juga 2,5. Berarti nanti bisa kita kalkulit. Nah, 0,8 gitu ya. Gitu. Oke. Oke, gitu. Itu MOA at distance. Jadi semakin kecil grup nilai MOA-nya berarti semakin bagus, teman-teman ya. Oke. Untuk vertical click ini misalkan kita vertical click-nya itu karena saya menggunakan emerald ya, ini bisa dirubah sih teman-teman. Ini
menunjukkan MOA-nya aja, bukan bukan soal apa namanya emerald dan lain sebagainya. Misalkan meskipun 40 klik gitu ya. eh Kalau Slack itu saya di 40 klik ya, jadi 4 emerald ya. Di 100 meternya oke, horizontalnya eh, ya 0,1 boleh. Oke. Nah, nggak ada pengaruhnya teman-teman, gitu ya. Yang berpengaruh adalah bullet deflection, gitu ya. Maksudnya penyimpangan perkenaannya itu tadi antara 2,5 cm dan 2,5 cm, gitu ya. Vertikal maupun horizontalnya itu 2,5 dan 2,5. Nah, itu termasuk masih bagus sekali di MOA gitu ya. Oke. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Ini hanya menilai apa namanya menilai groupingnya bagus atau tidak senjata itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita close ini. MOA distance sudah, klik value validation. Nah, oke. Kita itu kadang apa namanya teman-teman, jadi ini hanya diperuntukkan sebetulnya klik value validation ini diperuntukkan teman-teman yang nggak punya nggak ada keterangan ya kan, nggak ada keterangan di apa namanya di teleskop. Kalau teleskop sekarang kan ada ya emerald 0,1 itu ya. Berarti 1/10 gitu ya. 10 klik berarti 1 emerald. Terus ada yang MOA 4 klik 1/4 MOA gitu ya. 4 klik 1 MOA gitu. Nah, misalkan yang nggak ada, nah ngeceknya mungkin klik validation-nya di sini gitu. Misalkan di jarak 100 meter gitu ya, jarak 100 meter, klik quantity-nya itu berapa? Teman-teman harus ngitung itu, gitu. Gitu ya. Dihitung ya, misalkan kita anggap aja 50 klik gitu ya. Oke. Quantity-nya. Oke, ini vertikalnya berapa sentimeter? Ya harus dihitung sih memang, ditembakin dulu baru kelihatan berapa sentimeter. Misalkan vertical reticle travelnya itu berapa sentimeter. Nah ini yang harus dipraktekkan di ya teman-teman ya. Oke, anggap aja 10 lah. Oke, kita kalkulate. Nah itu 0,02 gitu teman-teman, 0,02 berarti mungkin yang 1/5 ya, nggak 1/10 gitu 1/5. Nah misalkan seperti itu gitu ya teman-teman ya. Ini yang mungkin nggak punya apa namanya informasi tentang kliknya, kan ada yang dulu itu berapa sentimeter kan gitu kan. Kalau zaman dulu teleskop itu menggunakan sentimeter atau inch gitu ya, berapa inch gitu. Nah, mungkin validationnya di Strelog mempunyai apa namanya features, salah satunya untuk klik value validation ini. Jadi validasi nilai klik itu berapa sih kalau dikonversikan ke emerald atau MOA itu seperti ini, gitu ya. Oke teman-teman. Oke, ya lanjut. Oke, sekarang angle unit. Nah, angle unit itu sudut ya. Unit sudut konverternya. Nah, biasanya ini dihitung di 100 meter ya. Kalau inci menggunakan 100 yard gitu ya. Oke, misalkan berapa MOA sih? Jadi teman-teman misalkan nih nembak di apa namanya sudut berapa derajat gitu ya. Anggap aja oke. Kalau kita rangefinder itu biasanya di situ ada berapa sudutnya gitu ya. Misalkan kita isi aja di sini
Nah, jadi ini converter aja ya teman-teman ya. Jadi mengkonversi aja ya. Kalau 3 derajat tuh berapa sih? 3 derajat tuh berapa sih? Gitu. Jadi input value to any field. Jadi teman-teman boleh input MOA-nya, emrad, sentimeternya ini, atau inci ini, atau degree-nya, atau sudutnya. Nah, salah satu aja teman-teman isi gitu ya. Teman-teman isi gitu ya. Nah, semua akan muncul akhirnya gitu. Nah, ini kan satu MOA itu kan 60 ya. 60 apa namanya? 60 menit 60 menit ya, 61 satu MOA minute of angle itu 60 detik kan gitu ya. 60 kali 3 180. Nah, emradnya itu sekian nilainya. Jika centimeter at 100 gitu ya, itu 523 pasti kan? Tambahin 2 gitu ya. Oke, begitu juga incinya. Incinya berapa? 188,5 gitu dari MOA ini. Oke, degree-nya 3. Nah, gitu ya. Misalkan kita isi 10. Yang atas ini pasti 600. Sorry. MOA pasti 600. Nah, gitu ya. Itu bisa dipastikan gitu. Oke, ini converter aja teman-teman ya, mengkonversi dari degree ke MOA itu berapa sih? Kalau ke emrad itu berapa sih? Gitu loh. Gitu. Oke. Nah, kegunaannya apa ini? Oke. Kita bahas ya. Kegunaan angle unit converter dalam menembak dapat sangat penting, terutama dalam situasi yang memerlukan presisi tinggi. Beberapa beberapa kegunaannya, yaitu penyesuaian bidikan. Yang pertama, penyesuaian bidikan, membantu penembak mengkonversi sudut elevasi atau kemiringan senjata dalam derajat, gitu ya, mil atau miliradian, emrad itu miliradian ya. Oke, untuk mencapai target dengan akurat terutama pada jarak jauh. Gitu. Oke, ya baik. Lanjut. Yang kedua, kompensasi gravitasi dan angin. Nah, ini gunanya untuk itu ya. Dalam menembak jarak jauh, sudut elevasi perlu disesuaikan untuk mengimbangi gravitasi dan angin. Angle unit converter membantu menghitung sudut yang tepat untuk kompensasi ini. Itu teman-teman. Oke. Yang ketiga, penggunaan alat bidik optik. Alat bidik seperti skop sering menggunakan satuan sudut seperti minute of angle atau miliradian ya. Biasanya kita menggunakan MOA atau mil atau emrad. Konverter sudut membantu penembak memahami dan mengkonversi satuan ini untuk menyesuaikan bidikan. Gitu. Oke. Yang keempat, perhitungan jarak dan ketinggian. Dalam situasi medan yang tidak rata, penembak perlu menghitung sudut elevasi berdasarkan jarak dan ketinggian target. Konverter sudut memudahkan perhitungan ini. Oke. Pelatihan dan simulasi yang berikutnya. Kegunaan berikutnya, pelatihan dan simulasi. Dalam pelatihan menembak, konverter sudut dapat digunakan untuk mengajarkan konsep sudut dan bagaimana pengaruhnya terhadap akurasi bidikan. Oke, yang nomor 6, operasi militer atau penegakan hukum. Dalam situasi taktis, penembak jitu, sniper sering menggunakan perhitungan sudut untuk memastikan bidikan yang efektif dan meminimalkan kesalahan. Nah, itu. Dengan menggunakan angle of unit converter, penembak dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam menembak, terutama dalam situasi yang memerlukan perhitungan sudut yang presisi. Nah, jadi sudut itu pengaruh teman-teman. Makanya kalau kita lihat di kita close ini coba ya, kita close lagi. Nah, slope ini, angle ini ya, ini sangat berpengaruh teman-teman. Kan gitu ya.
Kalau ke bawah bagaimana, kalau ke atas bagaimana gitu ya. Kalau ke atas itu 23, misalkan nih 23 derajat, kalau minus misalkan ke bawah gitu itu pengaruh gitu ya. 1 sampai 3 derajat mungkin gak berpengaruh kalau misalkan jaraknya dekat gitu ya. Tapi kalau sudah jarak jauh, kita nembak 500 meter, bahkan misalkan 1 kilo ya berpengaruh jauh gitu. Gitu ya. Oke, perlu dipraktekkan teman-teman. Kalau ke bawah itu bagaimana, kalau nembak ke atas kan bagaimana. Itu kan sudah saya bahas ya untuk celup ya. Oke. Oke, itu tadi angle of unit gitu ya. Angle unit converter. Ini sudah ya. Oke. Kira-kira gambarannya udah tahu ya. Gitu. Oke. Lantas speed unit. Nah, speed ini eh apa sih? Apa namanya? Maksud saya ya, ini converter aja sih, converter aja. Misalkan teman-teman feet per second gitu ya. Biasanya kita menggunakan feet per second. Waduh, peluru saya di 1100 feet per second gitu ya. Nah, kalau di dalam meter per second dikonversi ke meter per second itu 335. Oke, kalau kilometer per hour, jadi kalau kmh gitu ya, kilometer per hour itu 1200. Oke, miles per hour 750. Ini konverternya. Jadi teman-teman kalau kecepatannya pelurunya teman-teman itu 1100, itu bayangin per detik itu 335 meter per detik. Jadi kalau tembakan teman-teman itu misalkan di 50 meter atau 100 meter lah gitu ya. Itu nggak sampai ini meter per second gitu ya. 335. Bayangin kalau cuma 100 meter apa namanya target teman-teman itu nggak sampai ya cuma berapa detik gitu ya. Ini sebetulnya makanya kenapa di Inggris itu dibatasi gitu ya teman-teman, dibatasi maksimum kalau nggak salah 900 atau berapa ya, 900 kalau nggak salah, 900 FPS-nya itu 900 maksimum itu di Inggris untuk 177 ya, kaliber 177. Saya nggak bahas yang lain gitu ya. Oke, itu seperti ini teman-teman. Oke, kalau kita rubah lagi feet per second ini 950 gitu ya. Nah, itu teman-teman. maka maka nah, sekarang nanti saya akan bahas ya apa namanya perlukah kita itu sampai secepat itu gitu maksudnya. Secepat itu 1100, wah bahkan 1200 gitu. Efektif enggak gitu? Atau stabil enggak? Atau akurasinya bagus enggak? Nah, ini sekedar bocoran aja. Kalau menurut saya, jadi kita nggak perlu kebut-kebutan gitu maksud saya gitu. Jadi apa ya? Sebetulnya kecepatan yang efektif itu di antara 900 sampai 1000. Itu kayaknya sudah dibuktikan bahwa akurasi yang terbaik itu di situ gitu. Untuk 177 ya, 177 ya. Kalau kaliber yang di atas itu monggo aja gitu. Kalau menurut saya 177 bagusnya di 900 sampai 1000. Tapi saya sendiri juga senengnya cepet-cepet gitu. Saya masih di ada yang 1000 gitu ya. Tapi saya batasin kalau yang apa namanya?
kalau yang sampai 16 gitu ya. 1000 itu 16 green gitu ya. Oke. Kalau 18 mungkin turun 20 turun lagi, berikutnya turun lagi gitu ya. Ya, oke, seperti ini ya. Ini speed unit converter. Oke, kita close. Sudah ya. Oke. Lantas length. Ya, ini length. Eh jadi teman-teman kalau menghitung sekarang apa namanya yard ke meter atau meter ke yard itu langsung aja di sini di input value to any field. Jadi input aja di segala kotak ini itu dia akan mengconvert atau mengkonversi nilainya berapa. Oke. Misalkan oke, kita isi 50 meter. 50 calculate. Nah, seperti ini. Berapa incinya? Kalau 50 meter itu berapa inci? Feetnya sekian, yardnya sekian, sentimeternya sekian. Ya, kan kalau 100 cm itu 1 meter ya. Ini 50 meter. Oke. Kita misalkan ini 100 meter. Atau ngomong aja 100 yard. Sini ya, 100 yard. Calculate. Nah, ini cuma 91,44 meter ya. Ini incinya 3600, feetnya 300, sentimeternya 99144. Oke, teman-teman. Ini ya kalau misalkan nggak inilah, teman-teman nggak punya apa namanya? Nggak punya mau mengconvert jarak atau dan sebagainya lah gitu ya. Oke, ini kita close saja. Sekarang weight. Nah, ini seru ini juga nih. Weight. Nah, biasanya kan kita gram ya. Kita grain ya. Misalkan 16 grain. Oke. 16 calculate. Nah, 16 grain itu berapa gram sih? Ya, kalau misalkan di di krono itu ada yang meminta gram. Jadi kronograf itu kalau nggak salah HT tipe berapa gitu ya, itu menggunakan gram tapi tidak menggunakan grain gitu ya. Nah, teman-teman bisa cari di sini gitu maksud saya gitu. Oke, misalkan 13,34 grain itu berapa? 34 grain calculate. Nah, gramnya 0,864 gitu. Kalau kilo ke pound nih hampir kita sering nggak menggunakan ya gitu ya. Gitu. Ya kalau misalkan teman-teman iseng-iseng ditanyain isti tepung 2500 gram itu berapa sih? Berapa kilo sih? Itu 2,5 kilo gitu. Kita waktu menggunakan Srelok itu enak sekali itu teman-teman, maksudnya itu ditanyai untuk konversi oke, gitu ya, langsung jawab itu oke, gitu ya teman-teman. Lanjut, kalau ini gampang gitu ya. Oke, sekarang pressure. Nah, pressure itu kita biasanya menggunakan PSI. Misalkan PSI oke. Teman-teman ngisi tabung itu 3000 PSI. Waduh, 3000 PSI. Nah, nih. 3000 PSI. Ini ada ATM, atmosfernya sekian gitu ya, hektopascal sekian, milibar sekalian, bar ya, pakai menggunakan bar itu loh. Gitu ya. Milibar. Kalau barnya berarti teman-teman di 20 bar. 200 bar, 206. Nah, gitu ya. 206. Ini kan mili ya. Oke, kalau barnya aja 206. 3000 PSI itu 206. Oke, bagi 3 ini. 3-in gini aja, gitu ya. Milimeter mercury sekian, inch of mercury sekian. Oke. Biasanya kan kita menggunakan PSI atau bar gitu ya. Nah, kalau M bar ini teman-teman 1000 aja gitu.
gitu ya. Oke. Misalkan teman-teman berapa? 2.700. Oke, calculate. Nah, 18 bar. 186 bar. Nah, apa namanya? 2000 biasanya tekanan apa namanya? Regulator gitu ya. Regulator saya di misalkan 1900. Nah, itu berapa bar sih gitu. Berapa bar sih? Nah, 130 bar. Gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke. Kalau yang ini kita konsentrasi di dua ini aja. Dan milibar itu dibagi aja. Bagi 1000. Gitu ya. Oke. Close. Itu tadi pressure unit, sekarang temperatur. Nah, temperatur ini. Temperatur kita biasanya menggunakan Celcius ya. Derajat Celcius, kalau ini derajat Fahrenheit. Ya terserah Fahrenheit, misalkan ya berapa lah, 20, cuacanya sekarang misalkan 28 Celcius, itu berapa? 82,4 Fahrenheit. Itu aja, gitu ya teman-teman ya. Nggak terlalu anu ini. Oke, kita close. Nah, sekarang BC from to speed. Nah, ini teman-teman. Saya senang bahas ini. Oke. Banyak pertanyaan ya, Bang. Bagaimana sih cara cari BC gitu ya? Sekarang ini kan sudah ada. Yang pertama satu jarak ya, satu jarak kita bisa menentukan BC satu jarak. Jadi yang validasi ini ya, sebentar. Oke. Yang seperti ini ya. Nah, kita bisa mencari ballistic coefficient di jarak tertentu dengan satu jarak gitu ya. Oke. Kita close. Kalau misalkan kita agak lama, dia akan muncul gitu ya, yang 3 jarak. Oke. Nah, ini kita close. Oke. Ini tidak menggunakan alat sama sekali, tapi maksud saya tidak menggunakan krono gitu ya, tidak menggunakan krono. Nah, yang ini menggunakan krono, yang ini tidak menggunakan krono, baik 1 atau 3 jarak tidak menggunakan krono. Oke. Nah, yang ini menggunakan krono, teman-teman. Gitu loh. Oke, misalkan kita distance between velocity measurement points, jadi 100 meter ya. Kita anggap 100 meter. Semakin jauh semakin bagus. Tapi kalau misalnya nggak ada ya 50 meter nggak apa-apa. Nah, teman-teman apa namanya? Ini mencari BC dengan 2 speed itu maksudnya begini. Teman-teman punya krono, teman-teman nembak misalkan pakai apa ya? Ya yang paling bisa itu ya apa namanya? Kayak DLX itu ya. Krono DLX dan sebagainya gitu ya. Ini misalkan muzzle velocity-nya yang jadi keluar dari senapan teman-teman, unit teman-teman, misalkan keluarnya itu 950 misalkan. Oke? 950. Nah, di jarak 100 itu 750 misalkan gitu ya. Misalkan 750 atau berapa lah terserah teman-teman gitu ya. Misalkan 750. Oke. Saya ulang lagi. Teman-teman di depan sini pakai DLX nembak deng gitu ya. Di jarak 100 meter itu teman-teman juga masang misalkan dari sini krono ditembakkan 1 2 3 4 5. Oke. Rata-rata 950. Oke. Terus krono ditaruh di 100 meter, teman-teman tembak juga. Nah, turunnya di sekitar 750. Misalkan gitu ya. Ini drag function-nya G1. Oke, kita calculate aja. Nah, itu.
0,067. Nah, gitu teman-teman. Ini yang menggunakan BC yang menggunakan 2 speed. Tetapi menggunakan krono gitu ya. Jadi ini asli apa namanya? Nilai dari BC-nya itu gitu. Jadi ada cara begitu. Oke? Kira-kira mengerti? Pokoknya kalau ada pertanyaan di kolom komentar aja ya, gitu ya. Oke. Misalkan di jarak 50 meter. Oke. Tetap muzzle velocity-nya di muzzle-nya 950. Tapi ini di enggak 750, dia di misalkan 825 misalkan. Kita calculate. Nah, gitu. Karena jaraknya cuma 50 meter, langsung turunnya jauh. Misalkan ini masih di 900. Kita calculate aja. Nggak mungkin. Nah, misalkan di 890 misalkan. Calculate. Misalkan ini di 875. Calculate. Nah, misalkan begitu. Nggak mungkin kalau 177 itu 1 ya, 0,1 ya. Gitu ya teman-teman. Balik BC-nya nggak mungkin 0,1. Oke, 0,0. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tapi ya praktek di lapangan gitu loh teman-teman. Oke? Oke, ini yang BC from to speed gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas yang distance calculation. Ini yang terakhir ya. Oke. Yang paling akhir nih. Oke. Akhir untuk part ketiga gitu. Oke, teman-teman misalkan teman-teman itu tidak lagi lupa atau kelupaan atau keburu dan sebagainya, atau lagi iseng-iseng atau bagaimana, lupa membawa rangefinder. Oke. Nah, Strelok punya fasilitas itu atau features yang dia bisa mengkalkulasi jarak. Nah, caranya bagaimana? Nah, misalkan nih ada target diameternya 6 cm gitu ya, 6 cm. Oke. Terus jarak ini. Nah, ini ya. Kan ada apa namanya? Ada sendok itu ya, sendok itu. Nah, kita ukur dia punya apa namanya 6 cm gitu ya. Target diameternya 6 cm. Nah, terlihat di recticle saya itu 2,5 mRad. Oke. Kita calculate 24 meter. Oke. Nah, ini kita buktikan dengan apa namanya rangefinder. Apakah cocok? Oke, itu ya. Nah, kan cocok kan? Ya, cocok ya. Jadi ini 6 cm, 6 cm. Terus sendok itu 6 cm. Target size di reticle saya 2,5. Oke. Kalau ini kita calculate jadi 24 meter. Oke, kita coba yang lebih jauh ya. Oke, kita coba yang lebih jauh. Target itu 5 cm. Oke. Terlihat di tempat saya, di recticle saya 0,4 mRad. Oke. Kita calculate
125 meter. Nah, itu kelihatan ya? Udah ya, bener ya? Nah, gitu teman-teman. Ini memang Strelok ini luar biasa ya. Strelok ini benar-benar luar biasa teman-teman. Jadi memang sangat-sangat diperlukan bagi teman-teman yang hobi menembak gitu. Oke, jika ada pertanyaan, monggo saya berusaha untuk berusaha untuk menjawab. Kalau nggak bisa ya saya tanya yang ahli lagi gitu ya. Dipsik. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan monggo dituangkan di kolom komentar. Oke, oke. Info dari saya, Strelok yang terbaru ini Strelok yang terbaru ini 7,6 sudah versi 7,6.0 7.6.0. Oke. Jika teman-teman pengen update, monggo WA saya aja, nanti saya kasih yang terbaru gitu ya. Oke, teman. Semuanya salam sehat, salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.